Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Mujizat dalam Penantian Hadirat Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Mari kita mulai renungan kita. Yesaya menuliskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, menjadi sekuat Raja Wali yang bisa terbang ke langit. Namun, kekuatan ini hanya akan diberikan jika kita memilih untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Kita harus belajar mengikuti dan melakukan segala sesuatu dengan sesuai kehendak-Nya. Mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika kita mengalami kesulitan, tapi setiap saat. Dalam ayat ini, kekuatan baru yang diberikan Tuhan membuat kita mampu untuk melapangkan dan memberikan keberhasilan dalam setiap langkah. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Ia akan selalu hadir untuk memberikan kekuatan baru dalam menghadapi setiap tantangan. Mengandalkan Tuhan tidak hanya tentang meminta pertolongan, tapi juga tentang mau memberikan diri kita dipimpin oleh-Nya. Saat kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, kita memberikan hidup kita dibimbing oleh-Nya. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menjalani setiap harinya dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah kehidupan.
Dengan begitu, kita akan memiliki kekuatan baru untuk menghadapi setiap tantangan dan tujuan kehidupan tidak akan hilang dalam arah yang salah. Tuhan adalah Allah yang kekal. Yesaya mencatat sifat kekekalan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang betapa besar dan luar biasa Allah dibandingkan dengan segala sesuatu di dunia ini. Pada zaman itu, banyak bangsa menyembah berbagai dewa dan berhala yang dibuat tangan manusia. Penulis ingin menegaskan bahwa Allah yang sejati dan kekal tidak dapat dibandingkan dengan dewa-dewa yang diciptakan manusia. Allah adalah sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak terbatas. Perikop ini juga memberikan harapan dan penghiburan kepada umat Allah. Dalam situasi kelelahan, ketidakpastian, atau kesulitan, penulis ingin menyampaikan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada umatnya. Pesan ini dirancang untuk menguatkan iman dan keyakinan umat Allah dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Allah dinyatakan sebagai pemberi kekuatan kepada yang lemah. Dalam perikop ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kekuatan dan daya tahan kepada mereka yang mengandalkannya, bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan manusia. Dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, penulis Yesaya ingin menegaskan keunggulan dan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pemelihara semesta alam, serta sumber kekuatan dan penghiburan bagi umatnya. Pernyataan ini membangun dasar bagi keyakinan bahwa Allah adalah kekuatan yang dapat diandalkan dan abadi. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang telah dilakukan Allah bagi umat Israel sehingga ia disebut Allah yang kekal? Ada beberapa hal yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel, yakni: pertama, penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah. Yesaya menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah sebagai pencipta semesta alam. Melalui pemahaman akan keagungannya, umat Israel diingatkan akan kekuasaan dan kekekalan Allah yang melebihi segala sesuatu. Makna dari penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah dapat dipahami sebagai berikut. Pemahaman akan kekekalan Allah. Pernyataan ini menyoroti sifat kekal dan abadi Allah. Dengan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, umat dapat menemukan penghiburan karena keberadaannya tidak terbatas oleh waktu. Allah adalah pencipta yang telah ada sejak awal dan akan tetap ada selamanya. Pengenalan atas keagungan penciptaan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan memahami keagungan Allah melalui karya ciptaannya. Allah menciptakan ujung bumi, yang menunjukkan kebesarannya sebagai pencipta semesta alam. Pemahaman ini dapat memberikan penghiburan dan kepastian bahwa Allah memiliki kendali mutlak atas seluruh ciptaannya. Kekuasaan tanpa batas. Pernyataan ini juga menegaskan bahwa Allah tidak lelah atau keletihan. Dalam pemahaman ini, kita menyadari bahwa Allah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Kekuasaannya yang abadi menjadi sumber penghiburan bagi umatnya, karena mereka tahu bahwa mereka dapat bergantung pada Allah yang memiliki kekuatan tanpa batas. Hikmat Allah yang tak terduga. Ayat ini menutup dengan menyatakan bahwa hikmat Allah tidak dapat diselidiki. Ini mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan hikmat dan pemahaman Allah yang melebihi akal manusia. Pemahaman akan keagungan Allah dan pengakuan bahwa hikmat-Nya tidak dapat dipahami sepenuhnya dapat memberikan penghiburan, karena kita percaya pada rencana dan kebijaksanaan-Nya yang sempurna. Dengan demikian, penghiburan melalui pemahaman akan keagungan Allah mengajak kita untuk mencari penghiburan dan kepastian dalam pemahaman akan sifat-sifat Allah yang kekal, kuasa-Nya yang tidak terbatas, dan hikmat-Nya yang luar biasa. Ini adalah panggilan untuk percaya sepenuhnya pada Allah dalam segala keadaan, menemukan penghiburan dalam kebesaran dan keagungan-Nya yang tidak terbandingkan. Kedua, pemberian kekuatan dan pertolongan.
Allah dinyatakan sebagai sumber kekuatan bagi yang lemah. Dalam kelemahan dan keterbatasan umatnya, Allah menawarkan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan. Ini dapat dianggap sebagai respons atas keadaan sulit yang dihadapi oleh umat Israel. Ayat ini menyampaikan bahwa Allah adalah pemberi kekuatan, dan Ia memberikan kekuatan kepada mereka yang merasa lelah dan lemah. Pemahaman ini memberikan penghiburan dan harapan bahwa Allah mendukung dan memberikan energi kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Ketiga, Allah memberikan kekuatan bagi orang yang menanti-nantikannya. Makna dari ayat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat ini memberikan gambaran orang-orang yang dengan kesabaran dan keyakinan menantikan kedatangan dan pertolongan dari Tuhan. Mereka bukan hanya menunggu secara pasif, tetapi mereka menanti-nantikan dengan harapan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Pemberian kekuatan baru. Allah menjanjikan memberikan kekuatan baru bagi mereka yang menanti-nantikannya. Kekuatan ini tidak bersumber dari usaha manusia sendiri, tetapi dari pertolongan dan berkat Allah yang memberikan kekuatan segar untuk menghadapi tantangan dan kelelahan hidup. Perumpamaan burung elang. Perumpamaan ini menggambarkan kebebasan dan ketinggian yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menanti-nantikannya. Burung elang merupakan simbol kekuatan dan kemampuan untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi, menciptakan gambaran tentang keleluasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatnya. Berlari dan berjalan tanpa kelesuan atau kelelahan. Orang-orang yang mempercayai Tuhan dan menanti-nantikannya akan diberikan kekuatan untuk menghadapi perjalanan hidup dengan daya tahan yang luar biasa. Mereka dapat berlari dan berjalan tanpa menjadi lesu atau lelah, menunjukkan bahwa kekuatan yang diberikan Allah melampaui batas kemanusiaan. Makna dari ayat ini menyiratkan penghiburan dan harapan bagi umat Allah. Mereka yang menantikan Tuhan tidak hanya menunggu dengan keyakinan bahwa Allah akan datang, tetapi juga mendapatkan kekuatan dan kekuasaan baru untuk mengatasi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Pernyataan ini membangun keyakinan bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang dapat diandalkan bagi mereka yang berpegang padanya dengan penuh harapan. Apa yang hendak kita renungkan pada hari ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan hari ini, yakni: pertama, kekuasaan dan kebesaran Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Dia adalah pencipta yang kekal, yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan tanpa batas. Mengingat kebesaran Allah dapat merangsang rasa kagum dan takjub terhadapnya. Kedua, Allah tidak sebanding dengan dewa-dewa palsu. Dalam konteks Yesaya, pernyataan ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan dengan dewa-dewa palsu atau kekuatan-kekuatan yang disembah oleh bangsa-bangsa pada zaman itu. Allah tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan manusia atau dewa-dewa yang diciptakan tangan manusia. Ketiga, Allah sumber kekuatan untuk orang yang lemah. Allah adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Pernyataan ini menekankan bahwa tidak peduli seberapa lemah atau terpuruknya seseorang, Allah memberikan kekuatan dan daya tahan. Ini adalah panggilan untuk bergantung padanya dalam kelemahan kita sendiri. Karena itu, khotbah minggu ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, serta untuk menempatkan harapan dan kepercayaan kita sepenuhnya padanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Hidup tersembunyi dari Tuhan merupakan sebuah perasaan manusia yang jauh dari Tuhan. Hal ini bisa disebabkan pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Hidup ini memang harus selalu berhadapan dengan masalah. Sejak lahir setiap orang sudah menghadapi masalah. Itulah sebabnya bayi yang lahir ke dunia selalu menangis.
Melewati masa demi masa dalam hidup ini, semua orang akan selalu menghadapi masalah. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang mendatangi hidup kita. Firman Tuhan di atas mengajarkan sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Melalui nas hari ini, kita bisa belajar bahwa hidup yang tersembunyi dari Tuhan itu bisa diatasi dengan beberapa cara, yakni: pertama, jangan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ketika menghadapi masalah, kita seringkali mencari siapa yang salah. Mungkin yang kita persalahkan adalah orang tua, atau pasangan, atau teman, atau siapa saja yang bisa dipersalahkan. Kalau tidak menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan, atau menyalahkan garis kehidupan atau nasib. Dan pada ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Masalah tidak akan selesai dengan menyalahkan orang atau keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Kedua, belajar mengandalkan Tuhan. Ayat 28-29, tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kita lelah dan kehabisan akal. Itu adalah saat untuk menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itu adalah saat bagi kita untuk introspeksi. Kalau saya sampai kelelahan, barangkali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Footprint adalah judul sebuah sajak yang sangat terkenal yang menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia. Sajak ini dikarang oleh Margaret Fishbach, seorang guru sekolah dasar Kristen untuk anak-anak Indian di Kanada. Sajak ini begitu populer di kalangan umat Kristiani, mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjalan menyusuri pantai yang berpasir. Sajak ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tapi ketika sedang dalam situasi sulit yang terlihat hanyalah sepasang jejak kaki, ia pun mengeluh dan memprotes, Tuhan, pada masa-masa berat dalam hidupku, mengapa engkau malah membiarkan dan meninggalkan aku berjalan sendirian? Tuhan menjawab, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku. Karena saat itu aku sedang menggendong kamu. Suatu ketika bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka harus kehilangan negerinya dan hidup sebagai buangan di negeri asing. Begitu berat penderitaan yang dialami sampai-sampai mereka merasa telah ditinggalkan Tuhan. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Benarkah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya? Terlebih-lebih saat dalam situasi sulit, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Justru yang seringkali terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan yang terus bertekun menanti-nantikan Tuhan. Sebab, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi ditinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita hidup seturut kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita belajar lebih mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Apa kunci untuk menghasilkan buah sebagai orang Kristen? Secara alami, buah adalah hasil tanaman sehat yang menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkannya. Dalam Alkitab, kata buah sering digunakan untuk menggambarkan tindakan lahiriah seseorang yang diakibatkan dari kondisi hatinya. Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23 memberi kita titik awal.
Buah dari rohnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semakin kita membiarkan Roh Kudus bebas mengendalikan hidup kita, semakin nyata buahnya. Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap buah yang benar, mempunyai manfaat yang kekal." Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Dia berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cabang harus tetap melekat erat pada batangnya, agar tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengannya, agar tetap produktif secara rohani. Ranting memperoleh kekuatan, makanan, perlindungan, dan energi dari pokok anggur. Jika dipatahkan, ia cepat mati dan tidak berbuah. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani kita, mengabaikan firman Tuhan, jarang berdoa, dan menutup bagian-bagian kehidupan kita dari pimpinan Roh Kudus, kita seperti ranting yang patah dari pokok anggur. Hidup kita menjadi tidak membuahkan hasil. Kita memerlukan penyerahan diri setiap hari, komunikasi setiap hari, dan pertobatan setiap hari, terkadang setiap jam, dan terkoneksi dengan Roh Kudus, agar kita bisa hidup oleh Roh dan tidak menuruti keinginan daging. Tetap terhubung erat dengan pokok anggur yang sejati adalah satu-satunya cara agar sampai masa tua pun mereka masih berbuah, berlari, dan tidak menjadi lelah. Dan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Salah satu kebalikan dari menghasilkan buah yang baik adalah kepura-puraan. Kita bisa menjadi ahli dalam rutinitas, istilah, dan bertindak Kristen, namun tidak merasakan kekuatan nyata dan tidak menghasilkan buah yang kekal. Hati kita tetap egois, marah, dan tidak bersukacita bahkan saat kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita dapat dengan mudah tergelincir ke dalam dosa orang-orang Farisi pada zaman Yesus dengan menilai diri sendiri berdasarkan cara kita memandang diri kita di hadapan orang lain dan mengabaikan tempat tersembunyi di dalam hati yang seharusnya menjadi tempat semua buah yang baik tumbuh. Ketika kita mencintai, menginginkan, mengejar, dan takut akan hal-hal yang sama seperti orang-orang lain di dunia, kita tidak tinggal di dalam Kristus. Meskipun hidup kita mungkin dipenuhi dengan aktivitas yang berhubungan dengan gereja, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita menjalani kehidupan yang sia-sia. Pekerjaan kita akan diuji dengan api, dengan menggunakan metafora yang berbeda dengan buah. 1 Korintus 3 ayat 12-15 mengatakan, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Tuhan adalah hakim bahkan atas pikiran dan motivasi kita. Semuanya akan terungkap ketika kita berdiri di hadapannya. Seorang janda miskin yang tinggal di sebuah gubuk sederhana dapat menghasilkan buah yang sama banyaknya dengan seorang penginjil terkenal yang memimpin KKR besar jika dia berserah diri kepada Tuhan dalam segala hal dan menggunakan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti buah unik untuk setiap pohon, maka buah kita pun unik bagi kita.
Tuhan mengetahui apa yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing dan apa yang Dia ingin kita lakukan dengannya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah setia dalam hal-hal kecil, sehingga Dia dapat mempercayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Apa artinya rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya? Dalam Yesaya 40, Allah menyampaikan pesan harapan dan penghiburan kepada umat-Nya. Janji itu adalah bahwa, bahkan selama masa yang dinubuatkan di Babel, Gembala Agung Israel dan Allah atas segala ciptaan akan menepati janjinya untuk menghibur dan menyelamatkan umat-Nya. Nabi itu menyatakan, rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Israel akan ditebang seperti rumput, orang-orang itu seperti bunga yang telah layu dan jatuh ke tanah, semua orang seperti rumput, jelas Yesaya, dan semua kesetiaan mereka seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, oleh karena nafas Tuhan bertiup ke atas mereka. Sesungguhnya, bangsa itu seperti rumput, bahkan bangsa-bangsa seperti Asyur dan Babel, setelah mereka memenuhi tujuan mereka, akan memudar ketika Allah menghembusi mereka. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang-orang yang berbuat jahat, karena seperti rumput mereka akan segera layu, seperti tanaman hijau mereka akan segera mati. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 meyakinkan, melalui Nabi Yesaya, Allah berjanji kepada Israel bahwa, apapun yang terjadi, Ia tetap mengasihi mereka dan akan mengampuni mereka. Kitab suci seringkali membandingkan kekekalan Allah dan firman-Nya dengan ketidakkekalan hidup manusia. Sebelum gunung-gunung dilahirkan atau sebelum Engkau melahirkan seluruh dunia, dari kekal sampai kekal Engkau adalah Allah. Namun Engkau menyapu bersih orang-orang dalam tidur kematian, mereka seperti rumput baru di pagi hari. Pada pagi hari ia tumbuh baru, tetapi pada petang hari ia kering dan layu, dan keselamatan yang dijanjikan bertahan selamanya bagi mereka yang menghormati Dia dan firman-Nya. Hari-hari kami di bumi seperti rumput, seperti bunga liar, kami mekar dan mati, angin bertiup, dan kami pergi, seolah-olah kami tidak pernah ada di sini. Tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya bersama orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatan darinya turun kepada anak cucu orang-orang yang setia pada perjanjiannya, yang mendengarkan perintah-perintahnya. Orang-orang ada di sini hari ini dan pergi besok, bunga tidak bertahan selamanya, dan bahkan bunga yang paling kuat pun hanya bertahan sebentar. Namun, di tengah kelemahan dan ketidakstabilan manusia, ada satu hal yang tetap selamanya, firman Tuhan. Manusia bersifat sementara, fana, berlalu, tetapi firman Tuhan kekal, permanen, tidak pernah mati, untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Demikian penegasan Mazmur 119 ayat 89. Umat Allah dapat mencari penghiburan dari Tuhan dan firman-Nya karena janji-janjinya dapat diandalkan dan kekal. Yahweh telah bersumpah untuk membawa pemulihan dan keselamatan bagi Israel. Firman Tuhan akan terwujud dan bertahan selamanya. Janji-janji Allah dapat diandalkan, janji-janji itu tidak pernah gagal, bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Kabar baik bagi orang percaya adalah bahwa kasih setia Allah, firman Tuhan itu kuat, konsisten, dan dapat dipercaya. Tuhan menepati janji-janjinya dan selalu menggenapi apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya bersemi dan berbunga, menghasilkan benih bagi penabur dan roti bagi orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Makna rumput menjadi layu dan bunga menjadi layu.
Tetapi firman Tuhan bertahan selamanya dapat dipahami dalam ayat-ayat seperti Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia, ia tidak berdusta, ia bukan manusia, ia tidak berubah pikiran. Pernahkah ia berfirman dan tidak melakukannya? Pernahkah ia berjanji dan tidak menepatinya? Tidak. Kata Yosua 21 ayat 45 berkata, tidak ada satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel yang tidak terpenuhi. Segala yang telah difirmankannya telah digenapi. Manusia seperti rumput yang layu dan bunga yang layu. Kemuliaan apapun yang kita miliki akan segera hilang. Tetapi jika fondasi kita didasarkan pada batu karang yang kokoh dari firman Tuhan yang tidak pernah gagal, masa depan kita akan terjamin selamanya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yesaya 40 ayat 3 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Padang gurun atau padang belantara ialah tempat yang kacau, tak teratur, tak terawat, terabaikan, tak berguna dan sia-sia, sebuah tempat tanpa jalan. Itulah gambaran Alkitab tentang padang belantara. Padang belantara ialah sebuah majas bagi kondisi rohani Israel pada waktu itu. Padang belantara ialah sebuah kiasan bagi keadaan rohani manusia yang tak bertuhan. Untuk menyambut kedatangan Sang Raja, ada hal yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya duduk-duduk menantikan. Kita harus persiapkanlah, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa itu bukan jalan yang ia persiapkan untuk dirinya sendiri. Kita yang harus persiapkan jalan itu, kita yang harus meluruskannya. Ketika ia tiba di pintu hati kita, apakah ia akan menemukan sebuah jalan untuk dilewati? Atau hanya semak duri, tanah becak, tanah berlubang-lubang? Kita harus menjauhi kekristenan di mana Allah yang berbuat segalanya. Ia yang menarik kita. Ia yang mengampuni kita, Ia yang membebaskan kita dari dosa dan segala masalah, dan kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Kita tinggal percaya saja dan Dia akan melakukan segalanya. Ini bukan kekristenan. Firman Tuhan berkata, aku sedang dalam perjalanan, engkau mempersiapkan jalannya. Ada hal-hal yang Allah janji akan Dia lakukan, dan ada hal-hal yang Allah berharap kita yang lakukan. Kehidupan rohani adalah sebuah kemitraan antara Allah dan kita. Hikmat ialah kemampuan untuk membedakan bagian Allah dan bagian kita. Allah tidak akan melakukan apa yang Dia harap kita lakukan. Dia berharap kita yang merendahkan diri kita, supaya Dia yang akan meninggikan kita. Bagian Dia meninggikan kita, bagian kita merendahkan diri kita. Jangan sampai Dia yang terpaksa merendahkan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Ada 4 hal yang harus dilakukan, yakni: pertama, setiap lembah harus ditimbun. Setiap lembah harus ditimbun berarti yang kosong harus diisi. Marilah kita mulai mengerjakan hal-hal yang selama ini kita abaikan. Mungkin ada yang melalaikan doa, mungkin ada yang melalaikan firman Allah. Mungkin juga tanggung jawab tertentu. Apakah ada tanggung jawab yang harus saudara penuhi, yang selama ini ditunda-tunda? Di dalam Alkitab, ada 2 macam dosa yang disebut, dosa pelanggaran, dan dosa kelalaian. Dosa pelanggaran terjadi ketika kita melakukan hal yang tidak harus kita lakukan. Dosa kelalaian terjadi ketika kita lalai melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak orang Kristen yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, cukup bermoral, tidak melakukan pelanggaran tetapi tetap sebuah lembah besar karena mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan. Ketiga, 3 perumpamaan Yesus tentang penghakiman di Matius 25, tentang gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana, tentang talenta, tentang domba dan kambing, merupakan contoh-contoh utama dari dosa kelalaian. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang membuka jalan untuk Dia datang dan masuk ke dalam hidup kita. Kedua, setiap gunung dan bukit harus diratakan.
Setiap gunung dan bukit diratakan pula merujuk kepada penghalang dan rintangan yang perlu disingkirkan. Segala yang menghalang jalan Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Ini merujuk khususnya kepada ego kita, si aku, dosa-dosa dan keangkuhan diri kita. Semua ini bagai gunung dan bukit yang menghalang jalan Tuhan. Semua ini harus kita singkirkan dan ratakan sebelum kita dapat mengalami lawatan Tuhan. Gunung si aku ini hanya dapat diratakan dengan kekuatan yang luar biasa. Yesaya 40 ayat 3 berbicara tentang membangun jalan raya bagi Allah kita, atau dalam bahasa Inggris, highway for our God. Di zaman sekarang, kita memakai bahan peledak, gunung dan bukit diratakan dengan menggunakan bom. Namun menurut pengajaran Yesus, gunung dipindahkan dengan iman. Dengan kata lain, kita membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada bom, yaitu kekuatan Allah itu sendiri. Siapa saja yang pernah berusaha menjalani kehidupan Kristen ini dengan serius akan tahu bahwa gunung si aku merupakan musuh penghalang yang paling besar. Tanpa iman, tanpa kekuatan Allah, adalah mustahil gunung ini dapat diratakan atau dipindahkan. Ketiga, yang berliku-liku diluruskan, yang berliku-liku diluruskan. Apa maknanya ini? Kita tahu yang namanya orang bengkok, yang belat-belit, orang yang licik, yang manipulatif, yang tidak jujur, yang memanfaatkan orang lain. Luruskanlah hatimu itu, hiduplah dengan penuh integritas, jujur, tulus, ikhlas dan simpel supaya orang tidak perlu menebak-nebak niat hati kita yang sebenarnya. Jalan yang berliku-liku bikin pusing semua orang. Orang yang berkarakter seperti ini benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya pusing. Mungkin hari ini juga kita renungkan di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu dalam hidupku yang perlu diluruskan? Banyak orang yang tahu hidupnya kacau seperti benang kusut. Pikiran kita kabur dan tidak jelas apa yang membuat hidup kita begitu berantakan. Sebenarnya solusinya cukup simpel. Saudara hanya perlu renungkan dengan tenang dan daftarkan satu persatu hal-hal yang saudara tahu yang perlu diluruskan dalam hidup saudara, dari yang kecil sampai yang besar. Daftarkan satu persatu dengan jelas. Jangan memandangnya sebagai sebuah gumpalan kekacauan yang besar. Mulai dengan hal sekecil, seperti merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Setelah itu kita bisa mulai mentekel hal yang lebih besar seperti mulai berdoa dan membaca firman. Kemudian lebih besar lagi seperti selalu berbicara jujur, menangani amarah dan seterusnya. Keempat, yang berlekuk-lekuk didatarkan. Yang terakhir, yang berlekuk-lekuk didatarkan. Dalam bahasa Inggris, jadikanlah the rough road smooth, atau jadikanlah jalan kasar itu halus. Boleh dimaknai dengan lakukan semuanya ini dengan telaten, dengan teliti, dengan saksama. Lakukanlah segalanya ini sehingga jalan itu halus supaya perjalanannya lancar. Kita tidak mau jalan yang bergelombang, jalan yang jendal-jendul. Dia menginginkan sebuah jalan yang mulus. Ketelatenan dan ketelitian merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rohani. Allah adalah Allah yang perfeksionis. Perhatikan kata "setiap" yang dipakai dua kali. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Berarti tidak ada yang sisa. Apakah kita puas dengan sesuatu yang asal jadi saja? Ini berarti apakah itu lembah yang dalam atau lubang yang kecil, saudara akan isi. Apakah itu gunung besar atau benjolan kecil, saudara akan ratakan. Apakah bengkoknya besar atau kecil, saudara luruskan. Saudara akan perhatikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang disebut dosa kecil atau dosa besar. Mencuri Rp1.000 atau 1 miliar itu namanya mencuri. Besar kecil sebuah dosa itu biasanya dinilai dari akibatnya. Namun secara rohani, besar kecil sebuah dosa itu dinilai dari terhadap siapa dosa itu dilakukan, siapa pemberi perintah yang menentukan besar kecilnya sebuah pelanggaran itu. Karena itu,
Lakukanlah 4 hal ini untuk mempersiapkan jalan Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita. Shalom Bapak atau Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, kekuatan kita setiap hari, setiap waktu, akan diperbarui. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengingatkan agar kita datang kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Menanti-nantikan Tuhan dalam terjemahan lain dikatakan berharap kepada Tuhan supaya kita memiliki kekuatan yang baru. Tidak ada jalan lain. Kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan. Menarik dikatakan di sini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita tahu, burung Raja Wali dijuluki Raja segala burung karena memiliki keunikan dan keistimewaan yang Tuhan berikan. Beberapa artikel menulis, ketika ada badai, Raja Wali akan terbang lebih tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap ini melambangkan sebuah sinergi. Menurut KBBI, sinergi adalah kegiatan gabungan atau kegiatan bersama-sama, seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tentu Raja Wali memiliki 2 sayap yang saling bersinergi sehingga bisa demikian. Kita belajar juga bagaimana sebagai orang percaya harus memiliki sinergi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ketika kita bersinergi dengan Roh Kudus, ada perkara-perkara besar yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi tentang Raja Wali, ketika ada badai menyerang, tidak menghindar, tapi justru membiarkan dirinya di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya. Bukan mengepak-ngepakkan sayapnya, tapi justru menghampiri badai dengan membentangkan sayapnya, mengikuti putaran badai tersebut. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa sehingga mengatasi badai. Ada satu ungkapan, badai pasti berlalu. Badai sebesar apapun tidak akan terus selamanya ada dalam kehidupan kita, pasti akan berlalu. Apalagi kita bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti Raja Wali tadi akan terbang tinggi melewati badai, bahkan dijadikan kesempatan untuk dia terbang semakin tinggi. Ini yang bisa kita pelajari dari seekor burung Raja Wali. Apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan kekuatan yang terus diperbarui? 1. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Dikatakan kita ini harus selalu berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang lain, bukan kepada situasi yang ada di sekitar kita. 2. Lewati badai persoalan. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Sama seperti burung Raja Wali, memandang persoalan itu dari ketinggian, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk justru terbang lebih tinggi. Lewati badai persoalan, kita akan menjadi orang-orang percaya yang tangguh, cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kita akan terus diperbarui melalui tantangan dan ketidakpastian yang ada. Saat berharap pada Tuhan, kita akan melewati badai persoalan itu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua mengasihi Dia. Amin. Ketika badai persoalan datang, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mari ketika ada badai, jangan menjauhinya, mari kita lewati bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. 3.
Berlari kepada tujuan firman Tuhan katakan dari Filipi 3 ayat 14 yang berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan kita bukan hidup selama-lamanya di muka bumi ini, tapi hidup dalam kekekalan bersama Bapa di sorga. Saat punya tujuan ilahi dalam hidup kita akan selalu memiliki kekuatan yang terus diperbarui. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus, itulah tujuan kita untuk hidup kekal bersama Tuhan. Penutup, 3 hal ini untuk kita memiliki kekuatan yang terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, lewati badai persoalan, dan berlari kepada tujuan. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetaplah tinggal tenang sekalipun ada tantangan, karena Allah ada di pihak kita, Dia membawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali, dan kita yakin bahwa Allah pegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.